Syariat Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk hukum yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Nah, kalau kita masih meyakini ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ada hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik, ini yang menyebabkan keislaman kita batal, menjadi penyebab keislaman tadi. Termasuk dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah adalah menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Hal ini juga menjadi bagian dari poin yang keempat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum yang sangat detail di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk kemaslahatan manusia. Tiba-tiba kemudian ada hukum yang lain, ada hukum yang dibuat misalnya agama yang lain atau dihukum oleh kelompok yang lain. Kemudian kita meyakini, oh ini lebih baik ini hukum ini. Maka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan batal keislaman kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apa hukmal jahiliyati yabghun? Ya. Apakah hukum jahiliyah, hukum yang ditetapkan selain hukum Allah yang kalian cari? Ya. Wa may yahkum bima wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang zalim, dan seterusnya. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, nggih, apa yang sudah menjadi ketetapan hukum Allah kita terima sebagai hukum Islam. Dan kita yakin itulah hukum yang sudah sempurna, hukum yang sudah sangat tepat untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum waris, lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum waris bagi anak laki-laki dalam hal bab warisan dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Okay. Kemudian misalnya ada yang meragukan, oh ini hukum Islam ini enggak relevan lagi kok sekarang ini ya. Sudah ada hukum yang lebih pas misalnya. Oh, sekarang kan ada zamannya emansipasi wanita namanya ya. Laki-laki perempuan sama derajatnya. Berarti hukum Islam sudah enggak relevan. Bagi waris enggak harus laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Akhirnya disamaratakan sekarang ya. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1. Berarti ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini dalam bab masalah waris. Ngapunten nggih niki terjadi utawa mboten? Sering ya. Banyak terjadi di masyarakat ya. Terutama dalam bab waris niki. Ya sudahlah sing penting podo-podo rukune gitu nggih. Akhirnya dibagi sama rata. Dan sekarang karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, akibatnya apa? Kadang-kadang yang perempuan itu juga protes kadang-kadang. Anak mbara perempuan yang menganggap banyak memberikan bantuan jasa kepada orang tua, giliran orang tuanya kapundhut, protes. Loh, saya yang paling banyak kok membantu ayah ibu waktu kesangirin. Tiba-tiba dapat warisan cuma 1, kakak-kakaknya atau adiknya yang laki-laki dapat 2. Protes, okay? Tentu ini tidak dibolehkan. Nah, ini kalau kemudian keyakinan itu ada, bahwasanya ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang lebih benar, yang lebih sempurna, yang lebih hak ya, maka ini menjadi keyakinan yang menyebabkan batal keislaman kita.